Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami kelompok 1 dari matkul Sistem Administrasi Negara. Sebelum untuk memulai materi kami, perkenalkan saya Intan Izati Fahrianur. Saya Desa Imelda. Saya Aulia Prianyasmi. Saya Dinda Rahmati Yuniarti. Saya Kinaya Pintuan Mata Silapi. Sekian kenalan dari kami. Kita akan mulai dari materi pertama. Oke, yang pertama ada definisi sistem administrasi negara. Kita akan membahas bagian sistem dulu. Sistem itu bisa dipahami sebagai kumpulan berbagai bagian atau unsur yang saling terhubung satu sama lain. Setiap bagian punya peran masing-masing tapi tetap saling mempengaruhi dan bergantung. Semua komponen tersebut bekerja sama hingga membentuk satu kesatuan yang utuh dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada kata administrasi. Secara etimologis, administrasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu administration, yang bentuk dasarnya itu adalah to administer. Kata tersebut berarti mengelola atau mengarahkan. Dalam pengertian luasnya, administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang dengan pembagian tugas yang jelas sesuai struktur yang ada. Kerjasama ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga ada pengertian dari negara. Menurut Aristoteles, negara merupakan gabungan dari keluarga-keluarga dan desa-desa yang bersatu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Menurut Aristoteles sendiri, mengapa desa-desa? Karena pada saat itu wilayah hanya terbentuk kecil dan tidak seperti sekarang. Makanya ia sebut keluarga-keluarga dan desa-desa. Nah, selanjutnya, syarat untuk terbentuknya sebuah negara. Yang pertama ada wilayah yang jelas, memiliki rakyat atau penduduk. Yang ketiga ada pemerintahan yang menjalankan kekuasaan. Yang keempat mendapatkan pengakuan dari negara lain. Yang terakhir definisi sistem administrasi negara, itu susunan dan tata cara yang dipakai untuk mengatur serta menjalankan berbagai urusan pemerintahan. Di dalamnya termasuk proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan supaya roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Selanjutnya materi kedua yaitu administrasi negara sebagai suatu sistem. Administrasi negara bukan sekedar birokrasi atau tata usaha, melainkan sistem kompleks yang dinamis. Pendekatan sistem memandangnya sebagai kesatuan bagian-bagian yang saling keterkaitan seperti sumber daya manusia, lembaga pemerintahan, kebijakan publik, peraturan hukum, dan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Sistem ini bersifat terbuka, berinteraksi dengan dunia luar untuk mencapai tujuan nasional sesuai pembukaan UUD 1945. Komponen utama sistem administrasi yang pertama itu ada input, meliputi cita-cita nasional, aspirasi masyarakat, sumber daya manusia dan alam, serta tantangan politik domestik dan global. Yang kedua ada proses, mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, pelaksanaan program, dan pengawasan. Birokrasi berperan sentral, membutuhkan koordinasi antar lembaga, pembagian tugas, dan kepemimpinan efektif untuk hidup berkualitas. Yang ketiga output merupakan kebijakan publik dan pelayanan masyarakat seperti peraturan, program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Kualitasnya tergantung pada input dan proses yang baik. Yang terakhir dan yang keempat itu ada umpan balik dari masyarakat melalui kritik, saran, dan evaluasi. Ini memungkinkan perbaikan kebijakan, mencegah sistem menjadi kaku dan tidak responsif. Refleksi dan tantangan kegagalan kebijakan sering akibat gangguan sistematik seperti pengawasan lemah atau koordinasi buruk. Perbaikan harus menyeluruh, bukan parsial. Lingkungan eksternal seperti budaya, pendidikan, ekonomi, dan teknologi memengaruhi kinerja di era digital. Administrasi harus transparan, cepat, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Yang kedua, prinsip dan reformasi. Prinsip good governance atau transparansi, akuntabilitas, prinsip efektivitas, supremasi hukum wajib dijunjung untuk menghindari disfungsi seperti korupsi dan efisiensi. Reformasi birokrasi penting agar sistem lebih profesional dan berorientasi pelayanan publik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ketiga. Sistem penyelenggaraan negara adalah keseluruhan tata cara dan mekanisme dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sistem ini mengatur bagaimana negara dijalankan, siapa yang menjalankan kekuasaan, serta bagaimana hubungan antar lembaga negara. Penyelenggaraan negara di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar nilai dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara. Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem penyelenggaraan negara, terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi berbeda namun saling berkaitan. Lembaga legislatif seperti DPR dan DPD berperan dalam pembentukan undang-undang. MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Lembaga eksekutif dijalankan oleh presiden dan wakil presiden yang bertugas melaksanakan undang-undang serta memimpin pemerintahan. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang berperan dalam penegakan hukum dan menjaga konstitusi. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sistem penyelenggaraan negara di Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, pembagian kekuasaan, serta adanya mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara. Sistem penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan negara adalah cara pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam mengatur dan mengurus negara. Sistem ini lebih khusus membahas bagaimana presiden dan jajaran pemerintah menjalankan tugas pemerintahan. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 periode. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, namun tetap diawasi oleh DPR dalam pelaksanaan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hubungan antara presiden dan DPR bersifat kerjasama dan pengawasan. Presiden bersama DPR membentuk undang-undang, sedangkan DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintahan juga dilaksanakan di daerah melalui prinsip otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas konsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dipimpin oleh gubernur untuk tingkat provinsi serta bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten dan kota. Secara sederhana, sistem penyelenggaraan negara mencakup seluruh struktur dan mekanisme kehidupan bernegara, sedangkan sistem pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden dan jajaran pemerintah. Baik, saya akan menjelaskan materi keempat dengan berjudul landasan dan asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang pertama itu ada pengertian. Penyelenggaraan negara mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga secara sesuai dengan konstitusi. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan tertuju pada pelaksanaan fungsi eksekutif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Di Indonesia keduanya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Landasan adalah dasar pijakan atau fondasi, yaitu terdiri dari landasan ideal berdasarkan Pancasila sebagai pedoman moral dan etika yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Selanjutnya, landasan konstitusional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki bentuk kesatuan, sistem pemerintahan berupa profesional, pembagian kekuasaan, serta menjelaskan hak dan kewajiban warga negara. Yang terakhir yaitu landasan operasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Surat Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara sesuai dengan hukum. Selanjutnya yang kelima yaitu hubungan landasan dan asas. Landasan adalah dasar hukum nilai yang menjadi dasar, sedangkan asas adalah prinsip yang digunakan dalam menjelaskan sesuatu tersebut.
Landasan tanpa dasar sulit dipercaya secara efektif, dan dasar tanpa landasan tidak memiliki kekuatan hukum. Saya akan melanjutkan materi tentang asas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Asas adalah prinsip dasar yang terkuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Asas-asas tersebut meliputi yang pertama ada kepastian hukum. Tindakan pemerintah didasarkan pada hukum, tidak sembarangan. Penyelenggaraan negara dilakukan dengan rapi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua ada kepentingan umum, mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Yang keempat ada keterbukaan. Pemerintah jujur dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Keempat, proporsionalitas, keseimbangan antar hak dan kewajiban. Yang kelima ada profesionalitas, penyelenggaraan negara kompeten dan profesional. Yang keenam ada akuntabilitas, kebijakan dan tindakan harus dapat dijawab kepada rakyat. Hubungan landasan dan asas. Landasan adalah dasar hukum dan nilai yang menjadi dasar, sedangkan asas adalah prinsip yang digunakan dalam menjalankan sesuatu tersebut. Landasan tanpa dasar sulit diterapkan secara efektif, dan dasar tanpa landasan tidak memiliki kekuatan hukum. Kesimpulan, landasan ideal, konstitusional, operasional, dan prinsip penyelenggaraan negara merupakan dasar penting untuk membangun pemerintahan Indonesia yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab agar bisa mencapai kesejahteraan bagi rakyat.